Halo pria berkelas. Pernah nggak kamu merasa hubunganmu manis di awal? Chat setiap saat, kencan romantis tapi tiba-tiba pasangan mulai cuek. Kamu mundur sebentar, dia malah datang lagi. Bikin bingung dan emosimu naik turun. Kalau kamu pernah ngerasa capek mengejar perhatian orang yang main tarik ulur, video ini cocok untuk kamu yang ingin memahami dinamika asmara, meningkatkan kepercayaan diri, dan membangun hubungan yang sehat serta saling menghargai. Di video ini saya mau ngebahas tentang pengalaman umum dalam hubungan, dari awal yang manis dengan chat dan kencan intens, hingga tiba-tiba pasangan menjadi cuek dan perhatian muncul hanya saat kamu mulai mundur. Pelajari bagaimana mengenali pola hubungan yang tidak sehat, merenungkan nilai diri dan langkah praktis agar kamu tidak lagi terjebak dalam permainan emosional yang melelahkan. Jadi, siapin kopi kamu, duduk santai dan simak sampai selesai. Karena ini bakal merubah kamu bagaimana cara kamu memahami bahwa cinta yang sehat bukan tentang siapa yang paling sering mengejar atau siapa yang paling berjuang dalam hubungan. Sebelum kita bahas satu persatu, coba tulis dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak yang mengerti bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh perhatian atau kepedulian orang lain yang datang secara tidak konsisten. Menghargai diri sendiri, menetapkan batasan dan fokus pada kualitas diri adalah kunci untuk menarik pasangan yang tulus dan saling menghargai. Hubungan yang sehat terjadi secara timbal balik, bukan melalui permainan tarik ulur yang melelahkan. Dengan memahami hal ini, kamu belajar mencintai dirimu sendiri terlebih dahulu, dan cinta sejati akan datang dengan sendirinya. Yang pertama, pengalaman umum yang sering terjadi. Awal hubungan sering terasa seperti mimpi yang manis. Kamu berdua mulai sering mengobrol setiap hari. Chat tidak ada henti, telepon larut malam, atau bahkan sekadar saling mengirim pesan lucu dan perhatian kecil. Rasanya seperti dunia hanya milik kalian berdua. Setiap kencan terasa istimewa, dan setiap kata manis yang keluar dari pasangan membuat hati berbunga-bunga. Pada tahap ini, banyak orang merasa bahwa hubungan ini akan bertahan lama, karena intensitas perhatian dan rasa romantis yang begitu tinggi. Semua terasa mulus, nyaman, dan menyenangkan. Namun, seiring waktu dinamika itu bisa berubah. Perlahan, salah satu pihak mulai menunjukkan tanda-tanda menjauh. Chat yang dulu selalu cepat dibalas sekarang bisa beberapa jam atau bahkan sehari penuh baru dibalas. Perhatian yang sebelumnya terasa melimpah mulai berkurang. Bahkan dalam pertemuan, pasangan bisa terlihat lebih cuek, kurang antusias, atau tampak sibuk dengan hal lain. Hal ini sering membuat satu pihak bertanya-tanya, apakah dia masih peduli? Atau apa yang salah dengan aku? Padahal perubahan ini bisa terjadi karena berbagai alasan, mulai dari kurangnya komitmen, stres pribadi, atau bahkan pola komunikasi yang belum jelas sejak awal. Yang membuat situasi ini semakin membingungkan adalah ketika pihak yang menjauh tiba-tiba kembali menunjukkan perhatian. Bisa jadi mereka mengirim pesan manis di waktu yang tidak terduga, mengajak bertemu lagi, atau memberikan perhatian ekstra saat kamu mulai menarik diri. Pola ini menciptakan apa yang dikenal dalam psikologi sebagai tarik ulur atau push and pull. Satu sisi kamu merasa senang karena pasangan terlihat peduli, tetapi sisi lain merasa bingung dan bahkan sedikit stres karena tidak tahu di mana posisi kamu sebenarnya dalam hati mereka. Pola tarik ulur ini seringkali membuat orang merasa harus mengejar pasangan untuk mendapatkan perhatian mereka. Banyak yang mulai menyesuaikan diri, menahan diri dari mengungkapkan kebutuhan emosional, atau bahkan merasa bersalah saat mencoba menegaskan batasan. Padahal dalam hubungan yang sehat, perhatian dan kepedulian seharusnya muncul secara alami, bukan sebagai respon terhadap jarak atau ketidakhadiran. Pengalaman umum seperti ini juga mengajarkan satu hal penting, pentingnya refleksi diri dan kesadaran nilai diri. Ketika kamu mulai menyadari pola tarik ulur, pertanyaannya bukan sekedar bagaimana cara membuat pasangan tetap perhatian, tapi lebih ke apakah orang ini benar-benar menghargai aku tanpa harus aku kejar? Pertanyaan ini mendorong introspeksi dan membantu membedakan antara hubungan yang sehat dan hubungan yang membuat stres secara emosional. Akhirnya, pengalaman awal yang manis dan intens ini bisa menjadi pelajaran berharga. Dari mulai euforia hubungan baru hingga kebingungan menghadapi pola tarik ulur. Semua itu mengajarkan tentang batasan, komitmen, dan pentingnya menghargai diri sendiri. Dengan memahami pengalaman ini, kamu bisa lebih bijak dalam memilih pasangan dan lebih percaya diri untuk menetapkan standar dalam hubungan. Pada akhirnya,
Perhatian yang tulus dan konsisten akan datang dari mereka yang benar-benar menghargai kamu, bukan dari permainan tarik ulur yang melelahkan. Yang kedua, fenomena tarik ulur. Dalam hubungan, dalam psikologi fenomena ini sering disebut sebagai push and pull. Merupakan pola di mana satu pihak memberi perhatian dan mendekat, lalu menarik diri atau bersikap cuek, dan kemudian kembali menunjukkan perhatian. Pola ini sering muncul tanpa disadari, terutama pada hubungan yang belum jelas komitmennya atau saat salah satu pihak sedang menguji sejauh mana pasangan akan berusaha. Pada awalnya, pola ini bisa tampak normal atau bahkan romantis karena memberi kesan misteri dan membuat hubungan terasa dinamis. Namun, seiring waktu, pola tarik ulur bisa menjadi sumber stres emosional yang serius bagi orang yang berada di pihak yang terus-menerus mengejar perhatian. Salah satu dampak psikologis utama dari tarik ulur adalah kebingungan. Ketika seseorang selalu berubah-ubah dalam menunjukkan perhatian, pihak lainnya sulit menafsirkan niat dan perasaan pasangan. Kadang merasa dicintai dan dihargai, tapi di waktu lain merasa diabaikan atau diremehkan. Hal ini bisa menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dalam hubungan dan membuat orang mulai mempertanyakan nilai diri mereka. Pertanyaan seperti apakah aku cukup? Atau kenapa dia bisa cuek padaku? Mulai muncul menurunkan rasa percaya diri dan membuat seseorang merasa perlu selalu berusaha lebih keras untuk mempertahankan perhatian pasangan. Selain itu, pola tarik ulur juga memunculkan perasaan harus selalu mengejar pasangan. Ketika satu pihak mulai menjauh, pihak lainnya cenderung menyesuaikan diri, mengurangi kesibukan, atau terus-menerus mengirim pesan untuk mendapatkan respon. Dalam konteks psikologi ini disebut intermittent reinforcement, di mana perhatian diberikan secara tidak konsisten, membuat orang merasa ketagihan dengan sedikit perhatian yang diberikan. Efeknya mirip dengan permainan psikologis. Semakin tidak pasti respon pasangan, semakin besar dorongan untuk mengejar. Ironisnya, ini justru menempatkan seseorang dalam posisi kurang berdaya secara emosional, karena perhatian pasangan menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan, bukan sesuatu yang muncul secara alami. Contoh nyata dari fenomena ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat kamu mulai sibuk dengan pekerjaan atau aktivitas pribadi, kamu tidak sering menghubungi pasangan. Bukannya membiarkan hubungan berjalan normal, tiba-tiba pasangan menunjukkan perhatian lebih, mengirim pesan manis, menelepon di waktu yang tidak terduga, atau mengajak bertemu lagi. Pada momen itu sering muncul perasaan senang sekaligus bingung. Kenapa baru sekarang perhatian muncul? Atau, apakah aku harus selalu menunggu perhatian ini? Pola ini bisa menjadi siklus yang berulang, di mana pasangan hanya hadir ketika pihak lainnya mulai menjauh, menciptakan ketergantungan emosional yang tidak sehat. Mengetahui tentang tarik ulur adalah langkah awal untuk memahami dinamika hubungan. Kesadaran ini membantu seseorang melihat bahwa perhatian dan kepedulian dalam hubungan seharusnya bukan sesuatu yang diberikan secara acak atau sebagai respons terhadap jarak. Dalam hubungan sehat, perhatian muncul secara konsisten, bukan sebagai alat untuk menguji atau menahan pasangan. Dengan mengenali fenomena ini, seseorang bisa lebih bijak dalam menilai hubungan, menetapkan batasan, dan menjaga kesehatan emosionalnya sendiri, tanpa harus terjebak dalam permainan psikologis yang melelahkan. Yang ketiga, pertanyaan reflektif. Dalam hubungan, salah satu cara paling sederhana namun paling kuat untuk mengukur kualitas dan komitmen pasangan adalah dengan menanyakan satu pertanyaan penting. Apakah pasanganmu akan benar-benar mencari kamu jika komunikasi terhenti? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi mampu membuka pemahaman mendalam tentang dinamika hubungan yang sebenarnya. Banyak orang terlalu fokus pada usaha mereka sendiri untuk menjaga komunikasi, perhatian, atau romansa, tanpa menyadari bahwa hubungan yang sehat seharusnya berjalan timbal balik. Pertanyaan ini mendorong introspeksi. Saat menanyakan hal ini pada diri sendiri, kita mulai menilai apakah perhatian dan usaha yang diberikan selama ini dibalas secara seimbang. Jika kita merasa cemas atau khawatir bahwa pasangan tidak akan berusaha mencari kita, itu bisa menjadi indikator bahwa hubungan sedang berjalan tidak sehat. Pada hubungan yang sehat, pasangan yang peduli dan menghargai kita akan secara alami mencari kehadiran kita, tanpa harus menunggu kita mundur atau menarik diri. Mereka memahami nilai kita dan bersedia menunjukkan komitmen melalui tindakan konsisten. Introspeksi semacam ini juga penting untuk menilai nilai diri sendiri. Seringkali,
Seseorang tetap berada dalam hubungan tarik ulur karena takut kehilangan, merasa kurang berharga, atau berpikir bahwa inilah bentuk cinta yang normal. Namun ketika kita merenungkan pertanyaan ini, kita dipaksa untuk menghadapi kenyataan. Apakah kita mengejar seseorang yang benar-benar menghargai kita, atau hanya mengejar fantasi tentang cinta yang tidak seimbang? Dengan menempatkan diri dalam posisi pengamat, kita mulai memahami bahwa cinta yang sehat tidak harus membuat kita selalu menyesuaikan diri, menunggu, atau merasa cemas. Selain itu, pertanyaan reflektif ini membantu menyingkap pola perilaku pasangan. Misalnya, jika setiap kali kita menarik diri atau sibuk, pasangan justru tidak pernah mencoba menghubungi atau menunjukkan perhatian, ini bisa menjadi tanda kurangnya komitmen atau kepedulian. Sebaliknya, jika pasangan tetap peduli mencari tahu kabar kita dan menjaga komunikasi tanpa harus diminta, ini menandakan hubungan yang sehat dan timbal balik. Pertanyaan ini memaksa kita untuk menilai fakta berdasarkan tindakan nyata, bukan sekedar kata-kata manis atau janji kosong. Bagi banyak orang, merenungkan pertanyaan ini bisa menjadi momen pencerahan. Mereka mulai menyadari bahwa mendefinisikan nilai diri sendiri dalam hubungan itu penting. Kita tidak boleh terus-menerus menurunkan standar atau membiarkan diri dieksploitasi secara emosional, hanya demi menjaga hubungan. Hubungan yang sehat seharusnya membuat kita merasa dihargai, aman, dan didukung, bukan merasa cemas, ragu, atau selalu harus berusaha lebih keras. Akhirnya, pertanyaan ini bukan hanya tentang pasangan, tapi juga tentang diri kita sendiri. Ini mengajarkan kita untuk lebih jujur pada perasaan, lebih berani menetapkan batasan, dan lebih bijak dalam memilih orang yang layak mendapatkan cinta dan perhatian kita. Dengan melakukan refleksi ini, kita bisa menghentikan siklus tarik ulur, mengurangi stres emosional, dan mulai menarik hubungan yang lebih sehat dan penuh timbal balik. Cinta yang tulus tidak membuat kita harus menunggu. Cinta yang tulus membuat kita dihargai dan dicari tanpa harus memaksa. Yang keempat, pentingnya mengenali pola tidak sehat. Dalam dunia percintaan, memahami pola hubungan yang tidak sehat adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan emosional dan mental. Salah satu pola yang paling umum namun sering diabaikan adalah tarik ulur atau push and pull, di mana perhatian dan kasih sayang diberikan secara tidak konsisten. Pola ini tidak hanya membuat bingung, tetapi bisa menjadi tanda manipulasi emosional atau kurangnya komitmen dari pasangan. Ketika seseorang terus-menerus mengalami tarik ulur, mereka cenderung merasa lelah secara emosional, meragukan nilai diri, dan bahkan mulai menormalkan perilaku yang sebenarnya tidak sehat. Mengetahui pola ini memberi keuntungan besar. Pertama, kita bisa menetapkan batasan yang jelas. Batasan bukan berarti menuntut pasangan untuk berubah secara instan, tetapi lebih pada menjaga diri sendiri agar tidak terjebak dalam permainan psikologis yang melelahkan. Misalnya, seseorang bisa memutuskan untuk tidak selalu membalas pesan secara instan jika pasangan sedang cuek atau menolak untuk terus-menerus mengejar perhatian yang tidak konsisten. Dengan batasan yang tegas, kita melindungi energi emosional dan mengirimkan sinyal bahwa perhatian yang tulus harus datang secara alami, bukan dipaksa. Kedua, memahami pola tidak sehat mengajarkan kita bahwa perhatian dalam hubungan tidak seharusnya diperoleh dengan permainan psikologis. Dalam hubungan yang sehat, perhatian dan kepedulian muncul secara konsisten. Jika pasangan hanya peduli ketika kita mulai mundur atau menyesuaikan diri dengan perilaku mereka, ini bukanlah cinta yang sehat. Sebaliknya, ini bisa menjadi bentuk manipulasi, di mana pasangan menuntut usaha emosional yang tidak seimbang untuk mendapatkan perhatian mereka. Dengan mengenali hal ini, kita bisa membedakan antara hubungan yang benar-benar saling menghargai dan hubungan yang membuat kita terus-menerus menyesuaikan diri demi perasaan pasangan. Ketiga, mengenali pola tidak sehat membantu kita fokus pada hubungan yang saling menghargai dan konsisten. Dalam hubungan ideal, kedua pihak merasa aman, didengar, dan dihargai. Tidak ada permainan tarik ulur, tidak ada ketidakpastian yang terus-menerus, dan tidak ada rasa harus mengejar pasangan untuk mendapatkan perhatian. Kesadaran ini membuat kita lebih selektif dalam memilih pasangan, sehingga energi emosional yang kita keluarkan sebanding dengan perhatian dan kasih sayang yang kita terima. Hubungan yang konsisten memberi rasa aman, memperkuat kepercayaan diri, dan membuat kita merasa dihargai apa adanya, bukan hanya ketika kita memenuhi standar yang ditentukan oleh perilaku pasangan. Selain itu,
Mengenali pola tidak sehat juga memicu refleksi diri yang lebih dalam. Kita mulai mempertanyakan apakah aku bertahan dalam hubungan ini karena cinta, atau karena takut kehilangan, atau apakah aku menerima perilaku ini karena menganggapnya normal, padahal sebenarnya melelahkan. Pertanyaan-pertanyaan ini membantu kita lebih sadar akan kebutuhan dan batasan pribadi, sehingga kita bisa menjalin hubungan yang sehat dan bermakna. Kesimpulannya, mengenali pola hubungan yang tidak sehat bukan hanya soal menghindari stres emosional, tetapi juga tentang menghargai diri sendiri dan menjaga harga diri. Tarik ulur jika dibiarkan bisa menurunkan rasa percaya diri dan menciptakan ketergantungan emosional. Dengan sadar akan pola ini, menetapkan batasan, menolak permainan psikologis, dan fokus pada hubungan yang saling menghargai, kita membuka peluang untuk menciptakan cinta yang sehat, konsisten, dan saling mendukung. Setelah memahami pengalaman awal hubungan yang manis, fenomena tarik ulur, refleksi diri, dan pentingnya mengenali pola tidak sehat, saatnya kita sampai pada call to action, atau langkah nyata yang bisa kamu lakukan mulai sekarang. Pesan ini sederhana tetapi memiliki dampak besar. Mulai sekarang perhatikan pola hubunganmu. Kalau kamu merasa selalu mengejar, coba berhenti sejenak dan lihat reaksinya. Ingat, kamu bukan barang yang harus diperjuangkan terus-menerus. Nilai dirimu itu penting, dan orang yang tepat akan datang tanpa harus kamu kejar. Langkah pertama adalah membaca pola hubunganmu dengan jujur. Seringkali kita begitu terbiasa dengan perilaku pasangan, sehingga sulit melihat apakah kita sedang berada dalam siklus tarik ulur atau hubungan yang tidak seimbang. Mulailah memperhatikan siapa yang selalu memulai komunikasi, siapa yang menyesuaikan diri lebih banyak. Apakah perhatian muncul secara konsisten, atau hanya ketika kamu mulai mundur? Mengamati pola ini tanpa emosi berlebihan adalah kunci untuk memahami kualitas hubungan. Setelah mengenali pola tersebut, cobalah berhenti sejenak dan lihat reaksinya. Ini bukan tentang membalas dendam atau menguji pasangan, tetapi memberi ruang untuk melihat apakah perhatian mereka tulus atau hanya muncul sebagai respons terhadap jarak. Jika pasangan benar-benar peduli, mereka akan mencari dan menghargai kehadiranmu secara alami. Jika tidak, hal ini menjadi indikator penting bahwa hubungan mungkin tidak seimbang dan tidak sehat. Memberi diri waktu untuk observasi juga membantu mengurangi stres emosional dan memberi kesempatan untuk mengevaluasi prioritasmu. Ingat nilai dirimu sendiri. Kamu bukanlah objek yang harus diperjuangkan terus-menerus atau diuji kesetiaannya. Setiap orang berhak dicintai dan dihargai apa adanya, bukan hanya ketika mereka memenuhi standar perilaku tertentu. Menyadari hal ini memberi kebebasan untuk menetapkan batasan yang jelas, menolak permainan tarik ulur, dan fokus pada hubungan yang saling menghargai. Rasa percaya diri dan kesadaran akan nilai diri sendiri menjadi fondasi bagi hubungan yang sehat, karena tanpa itu kita cenderung mudah terseret pada pola manipulasi emosional. Selain itu, langkah ini menekankan pentingnya kesabaran dan fokus pada diri sendiri. Daripada menghabiskan waktu mengejar orang yang tidak menunjukkan komitmen, alihkan energi untuk mengembangkan kualitas dirimu, perkuat hobi, karier, kesehatan mental, dan kehidupan sosial. Semakin kamu menjadi pribadi yang penuh nilai, semakin besar kemungkinan orang yang tepat akan tertarik secara alami, bukan karena permainan atau tekanan emosional. Prinsip ini sederhana. Cinta yang tulus datang secara alami ketika dua orang menghargai dan menghormati satu sama lain. Ini bukan sekedar strategi untuk melihat reaksi pasangan, tetapi juga pernyataan tentang harga diri dan prioritas emosional. Mulai sekarang, hentikan siklus mengejar yang melelahkan. Beri ruang untuk introspeksi dan perhatikan kualitas hubungan yang kamu jalani. Ingat, kamu berhak dicintai dengan cara yang konsisten, tulus, dan menghormati dirimu. Orang yang tepat tidak akan membuatmu harus mengejar atau terus-menerus membuktikan nilai dirimu. Mereka datang secara alami, dengan rasa hormat dan kepedulian yang nyata. Dengan langkah-langkah ini, kamu bukan hanya melindungi diri dari stres emosional, tetapi juga membuka jalan untuk hubungan yang sehat, harmonis, dan saling menghargai. Mulai sekarang, fokus pada dirimu, perhatikan pola hubunganmu, dan biarkan cinta yang sejati menemukanmu tanpa harus dipaksakan.